Dan juga kita masih berbincang-bincang seputar pneumonia pembunuh terlupakan, lawan dengan stop pneumonia. Siaran hari ini dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia dan kita juga masih bersama dengan Bapak Harimawan Latif, Senior Campaign Manager Save the Children Indonesia, dan juga Dr. Rina Triasih, SPAK PhD, Ketua UKK Respirologi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, tadi kita sudah membincangkan seputar Save the Children Indonesia dengan rangkaian kampanye yang dilakukan, dan salah satu yang menarik ini adalah kita juga membahas faktor resiko pemicu dari pneumonia adalah polusi udara. Ini ada pertanyaan Pak Harimawan dari YouTube ya, dari Wikan. Salah satu pemicu pneumonia adalah polusi udara. Apakah ada program kerjasama dengan kementerian atau lembaga untuk mengurangi polusi udara? Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Wina. Jadi memang untuk kampanye stop pneumonia yang terkait polusi udara, tentu saja kita bergandengan tangan dengan Kementerian Kesehatan, terutama di Direktorat Kesehatan Lingkungan itu pertama. Kemudian juga Pemprov DKI. Jadi kita alhamdulillah kemarin pas ada webinar itu Bapak Anies Baswedan itu sebagai keynote speaker-nya untuk memberikan arahan terhadap program-program polusi udara dan pneumonia, dan ini mengajak bahwa untuk mengatasi polusi udara dan pneumonia ini merupakan aksi kolaboratif dari berbagai pihak. Nah, kemudian juga kita mengajak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan IDAI Jaya, IDAI DKI Jakarta untuk bersama-sama kita menyebarluaskan pesan bahaya polusi udara dan pneumonia, itu pertama. Yang kedua, kita juga kita mengajak ada blogger dan kemudian juga komunitas yang concern terhadap kesehatan ibu anak untuk ikut serta menyampaikan pesan bahaya polusi udara dan upaya pengurangan polusi udara dan mencegah pneumonia pada anak. Dan ini memang langkah awal, tentu saja ini tidak berhenti begitu saja. Kedepannya nanti kita akan terus mengembangkan strategi-strategi kampanye apa, dan tentu saja harus mengajak semua pihak, berbagai pihak untuk ikut serta untuk mengurangi polusi udara dan mencegah pneumonia pada anak, seperti itu. Jadi memang kami mengajak berbagai pihak ke pemangku kebijakan dan juga kepentingan. Demikian, Mbak Ines. Iya, baik Pak Harimawan dan Dokter Rina. Selanjutnya kita beri kesempatan dulu ya untuk pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Tata di Ciledug, Jakarta. Halo, selamat pagi Tata. Halo Pak Niki. Iya, Tata, apa yang mau disampaikan dan ditanyakan seputar pneumonia? Oke, baik Mbak. Cuma mau nanya untuk gejala ringan di awal itu biasanya apa aja sih, dan hal terberat jika seseorang mengalami pneumonia itu biasanya apa? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya ya Tata ya. Cukup itu aja. Oke. Terima kasih Tata di Jakarta. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya Dokter Ina seputar gejala-gejala pneumonia sudah kita bahas, tapi boleh dijelaskan lagi singkat saja Dokter. Ya, oke ya. Saya kira juga penting diulang ya. Jadi Tata, untuk anak ini ya, utamanya gejala pneumonia itu dia didahului dengan batuk, pilek, bisa dengan demam juga. Kemudian dia akan ada napas cepat gitu. Jadi anaknya bernapasnya cepat. Kemudian di batas antara dinding dada dan perut itu dia cekung gitu ya. Jadi ada tarikan dinding dada ke dalam. Itu pada anak. Itu gejala yang sangat penting untuk dikenali oleh orang tua. Iya. Baik dokter, kalau untuk mencegah pneumonia, apa saja langkah penting yang harus dilakukan? Oke, kalau pencegahan pneumonia ini ada dua hal nih. Kita bisa mencegah supaya anak jangan terkena pneumonia. Yang kedua, mencegah anak yang sudah kena pneumonia ini jangan sampai meninggal. Nah, ini yang penting nih. Kalau mencegah supaya anak tidak kena pneumonia, sebenarnya kita belajar banyak dari COVID. COVID ini sudah mengajarkan kita bagaimana pentingnya cuci tangan, bagaimana pentingnya menjaga jarak kalau kita sedang kena batuk pilek, bagaimana cara batuk yang baik, bagaimana memakai masker. Itu sebenarnya juga salah satu cara mencegah supaya tidak kita yang sedang batuk pilek tidak menularkan ke orang lain. Anak-anaknya jadi tercegah.
Kemudian yang lainnya adalah vaksin. Vaksin-vaksin yang diberikan pada balita, vaksin DPT, pertusisnya itu juga untuk mencegah pneumonia. Vaksin HIB itu juga untuk mencegah pneumonia. Kemudian vaksin campak yang diberikan pada umur 9 bulan atau MR sekarang nama vaksinnya, itu juga bisa untuk mencegah pneumonia karena virus campak itu juga bisa menimbulkan gejala pneumonia. Nah, sekarang kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia tahun 2021 ini sudah mulai menyediakan vaksin pneumokokus. Itu vaksin yang pneumokokus itu adalah kuman yang paling banyak menyebabkan pneumonia dan kematian pada anak balita. Hanya saja memang penyediaannya sekarang sedang bertahap, tapi menurut saya dari yang kecil itu harus kita syukuri, semoga bisa segera semua anak-anak di Indonesia ini mendapatkan akses, ya akses itu lokasinya terjangkau, harganya juga terjangkau untuk vaksinasi ini. Yang selanjutnya ada vaksin yang lain yang tadi vaksin influenza. Vaksin influenza ini juga mulai diberikan umur 6 bulan, dia juga bisa mencegah pneumonia. Nah, kenapa vaksinnya banyak? Memang karena pneumonia itu penyebabnya berbagai macam gitu. Jadi memang vaksin-vaksin itu. Sehingga vaksinasi sesuai dengan waktu dan lengkap itu sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai macam penyakit, tidak hanya pneumonia saja, tapi penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin itu bisa kita cegah untuk kematian pada anak-anak balita. Kemudian tentunya polusi tadi bisa untuk mencegah, tadi udah ini grup bagiannya Pak Hari ini nanti bagaimana untuk mengelola polusi. Kemudian sebenarnya disepelekan ya kalau kita yang tinggal di daerah kota-kota besar mungkin, tapi di tempat-tempat yang terpencil itu penyediaan air bersih untuk anak itu kadang-kadang sulit. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya pneumonia, sehingga sediakanlah lingkungan yang nyaman untuk anak. Ya. Yang kedua, tambah satu lagi, yang untuk mencegah kematian, ini yang penting adalah orang tua mengenali secara dini gejala pneumonia. Itu tadi, itu sangat penting, karena kematian biasanya terjadi akibat terlambat dibawa ke rumah sakit. Kalau pneumonianya itu awal, itu dengan pemberian antibiotika yang tepat, diberikan oleh dokter, ya, tidak beli sendiri, insya Allah anak-anak kita selamat dari pneumonia. Jadi mengenali gejala dini pneumonia itu sangat penting untuk mencegah kematian pada anak. Oke, baik dokter. Nah, selanjutnya kita juga akan beri kesempatan ke pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Kartika di Jakarta Barat. Halo, selamat pagi Kartika. Ya, selamat pagi Ibu. Iya. Ini tema yang menarik sekali, ya kan, apalagi yang punya anak di masa seperti ini. Nah, saya mau tanyakan ini Mbak, kalau tadi kan disebutkan vaksin influenza itu bisa mencegah pneumonia buat anak-anak ya, Kak. Nah, itu efektivitasnya tuh sampai berapa lama ya vaksin influenza itu bisa bekerja untuk mencegah pneumonia tersebut? Terus yang kedua, misalnya kalau sudah keluar gejala awal, apakah itu harus langsung di rumah sakit atau kita bisa nih melakukan pertolongan pertama dulu di rumah gitu? Oke. Terima kasih. Terima kasih Kartika di Jakarta Barat. Boleh langsung ditanggapi ya Dokter Ida ya. Ya, bagus sekali. Ini mewakili suara hati ibu-ibu yang punya anak kecil ya. Iya. Jadi begini, secara umum yang namanya vaksin itu tidak bisa 100% mencegah. Tidak bisa 100% karena mujarabnya vaksin untuk mencegah itu tergantung dari banyak hal. Karena vaksin itu kan kita memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan, terus tubuh kita ini nanti yang akan membuat kekebalan. Nah, ini tergantung dari respon anak-anak kita juga. Tidak 100%, tetapi yang tidak 100% itu masih banyak persennya, tergantung dari macam-macam vaksinnya. Kalau untuk vaksin influenza itu sekitar 60-70% mencegah terjadinya kematian akibat influenza. Virus influenza, bukan yang flu ya. Ini dibedakan dengan flu-nya common cold tadi. Jadi dia sekitar 60-70% untuk mencegah itu. Tapi perlu diingat bahwa efektivitas vaksin itu banyak faktornya.
Kemudian kalau sudah ada gejala awal, apa yang bisa dilakukan di rumah? Nah, ini penting. Kalau sudah ada demam, batuk pilek, kemudian napasnya cepat, itu harus dibawa ke dokter. Nggak harus ke rumah sakit. Ke dokter, ke klinik, kemana, ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas. Karena anak ini yang seperti itu, kalau memang dia pneumonia, dia harus dicek, dipastikan pneumonia-nya ringan atau berat, kemudian diberikan obat yang sesuai. Ini beda dengan anak-anak dengan asma misalnya. Kalau anak dengan asma, itu biasanya dia batuk pilek sehari, nggak pakai demam biasanya, terus dia pagi batuk pilek, sorenya dia sesek. Nah itu bukan pneumonia, itu biasanya asma. Dan dia kalau asma biasanya dia berulang. Nah kalau anak-anak dengan asma ini pendekatan kami berbeda. Orang tua itu diajari cara pertama untuk mengatasi asma di rumah. Nah nanti bahasanya berbeda. Karena sebelum dibawa ke rumah sakit, orang tua bisa mengatasi sesak napasnya. Kalau pneumonia itu yang bisa dilakukan orang tua adalah pastikan kecukupan intake minumnya, utamanya minum. Kalau anak lagi pneumonia, lagi sakit, nggak mau makan itu, kalau menurut saya ya udah biarin, mau diapain. Memang susah, mereka lagi nggak enak makannya, tapi pastikan minumnya cukup. Jadi tetap dikasih susu, yang masih bayi tetap ditetein sebelum dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau udah mulai napas cepat, segeralah bawa. Kalau bisa ya tidak usah menunggu besok paginya atau besok sorenya, malam itu bisa ke UGD untuk dipastikan. Lebih baik masih dalam kondisi awal daripada terlambat kondisinya lebih berat. Itu. Baik, jadi secepatnya anak dibawa ke dokter atau ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan ya, Bu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan di ruang publik KBR setelah jeda, dan kita juga masih mengajak Anda untuk ikut bergabung lewat WhatsApp di 0812 118 8181, dan juga Anda bisa bergabung dengan mengirimkan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.